Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Septian dari kelas 2D Pendidikan Jasmani angkatan 2019. NPM 192 191 126. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang model-model kurikulum pendidikan jasmani. Buat poin pertama itu ada developmental education dan movement. Buat pertama itu ada model perkembangan atau pendidikan lewat jasmani. Pendidikan berkewajiban menciptakan suatu lingkungan belajar yang mengetahui dan memajukan potensi-potensi didik. Menurut Melograno pada tahun 1996 menyatakan bahwa karena peserta mengalami perubahan tahapan perkembangan dan pola pertumbuhan selama belajar, maka pendidikan meningkatkan ranah kognitif, psikomotor, dan efektif. Setiap anak memiliki timing dan pola pertumbuhan dan perkembangan serta tingkat perkembangan belajar yang berbeda. Program pendidikan jasmani harus sesuai dengan tahap perkembangan dan tingkat belajar anak. Sumbangan pendidikan jasmani terhadap dan tingkat dimaksud merupakan inti dari pendidikan lewat jasmani. Hal ini berarti bahwa keterampilan dasar diajarkan di sekolah dasar, diikuti oleh berbagai jenis aktivitas atau unit tema, termasuk berolahraga sepanjang hayat di sekolah lanjutan. Model perkembangan menempatkan peserta didik pada inti kurikulum. Guru merencanakan pelajaran dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan dan minat anak, dan berpikir selektif akan konsekuensi dari keputusan yang diambilnya. Ditambahkan oleh Jewett, Bain, dan Ennis pada tahun 1994 bahwa model ini merefleksikan orientasi nilai aktualisasi diri yang menekankan pada pertumbuhan siswa secara individual. Pembuat kurikulum merencanakan program berdasarkan tingkat perkembangan siswa pada saat ini. 95% kurikulum pendidikan jasmani sekolah dasar di Amerika Serikat adalah model ini, karena dipercayai bahwa semua ranah peserta dikembangkan secara seimbang. Tujuan model ini adalah kepuasan diri, kompeten melakukan aktivitas jasmani, mampu bersosialisasi dan menentukan pilihan secara bertanggung jawab, serta mampu mengintegrasikan pengalaman. Program yang akan dilaksanakan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Pendekatan holistik dalam pencarian identitas pribadi, beragam kesempatan untuk perkembangan yang maksimal, lingkungan yang sehat yang menjamin perbedaan individu. Buat yang kedua itu ada model analisis gerakan. Model analisis gerakan mulai berkembang pada tahun 1920-an dan 1930-an. Kini telah dikembangkan ke dalam suatu kurikulum pendidikan jasmani yang menekankan keutamaan akan pemahaman gerakan dari sudut pandang biomekanik dan estetik. Model ini berdasarkan atas pendekatan penguasaan keahlian dalam pengembangan programnya. Aktualisasi diri dan proses belajar ditemukan pula dalam model ini. Penguasaan keahlian terlihat dalam programnya yang mengarahkan peserta didik agar memahami struktur gerakan dan mengembangkan potensi peserta didik agar bisa bergerak secara terampil. Terus buat poin kedua itu ada sport education. Model ini dikembangkan oleh Sidentop berdasarkan atas asumsi bahwa olahraga adalah bentuk lanjut dari bermain. Olahraga merupakan bagian penting dari kebudayaan. Peserta didik harus berolahraga lewat pendidikan jasmani karena asumsi kedua, dan keikutsertaan peserta didik dalam olahraga harus sesuai dengan perkembangannya. Sidentop pada tahun 1994 menyatakan bahwa pendidikan olahraga merupakan suatu model kurikulum dan pengajaran yang dikembangkan untuk program pendidikan jasmani, di mana peserta didik tidak hanya belajar secara lengkap bagaimana cara berolahraga,
tetapi juga belajar mengkoordinir dan mengatur kegiatan olahraga. Peserta didik juga belajar bertanggung jawab secara pribadi dan keterampil sebagai anggota kelompok secara efektif. Nah, terus buat poin ketiga itu ada personal meaning. Model personal meaning berdasarkan atas orientasi nilai integrasi ekologi yang fokus utamanya pada pencarian nilai secara pribadi dan perkembangan individu secara holistik. Hal itu berkaitan dengan perkembangan individu dalam konteks sosial tertentu dan menekankan pertumbuhan akan tanggung jawab sosial. Model ini percaya bahwa usaha pendidikan diarahkan kepada perkembangan warga dunia yang siap untuk berperan, serta dalam usaha bersama membangun suatu masyarakat dunia yang lebih baik. Model ini berdasarkan asumsi bahwa agar suatu pengalaman menjadi pendidikan bagi pelakunya, maka proses tersebut haruslah mempunyai manfaat dan penting bagi individu. Buat poin keempat ada health related. Model pendidikan kebugaran memiliki isi program yang mempelajari komponen kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan dan aktivitas-aktivitasnya yang mempunyai nilai kesehatan. Model pendidikan olahraga mempelajari aktivitas gerak yang ekspresif dan kompetitif. Model analisis gerakan mendesain suatu kurikulum yang berisi pengalaman untuk meningkatkan kemampuan gerak, mendorong proses berpikir, dan membantu secara positif pengembangan sistem nilai, kepuasan diri, dan hormat terhadap orang tua atau orang lain. Ketiga, model ini merefleksikan orientasi nilai penguasaan keahlian percaya bahwa anak didik harus menguasai isi bidang studi, memperoleh pengetahuan yang penting atau integritas disiplin akademik sebagai kunci untuk meraih sukses di sekolah. Terus buat yang kelima itu ada physical fitness. William Anderson mengembangkan model ini. Pemeliharaan dan peningkatan status kebugaran jasmani peserta didik merupakan fokus utama programnya. Perencanaan model ini berasumsi bahwa aktivitas jasmani merupakan inti dari gaya hidup yang sehat dan bahwa perkembangan gaya hidup yang demikian memerlukan pengetahuan mengenai kebugaran jasmani yang meliputi hubungan aktivitas dan kesehatan. Keterampilan jasmani yang menyehatkan dan komitmen terhadap keutamaan latihan menurut Melograno pada tahun 1996. Prinsip dan pengaruh latihan desain program latihan individu berdasarkan prinsip-prinsip kebugaran, bentuk aktivitas jasmani yang mengembangkan kebugaran dan kesadaran akan pemeliharaan kebugaran jasmani. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.